karena salib-Mu kami boleh hidup. Karena salib-Mu kami boleh mengalami pemulihan. Karena salib-Mu kami boleh dibebaskan dari dosa, kutuk. Bahkan terlebih dari itu Tuhan, karena salib-Mu kami boleh berhubungan kembali dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kalau di mana kami ada, sebagaimana kami ada, ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami naikkan pagi ini, penyembahan kami, pujian kami, keluar dari hati kami yang terdalam, berkenan di hadapan. Kami bersyukur buat segala kebaikan yang Engkau limpahkan bagi kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, sebentar kami akan mendengar, bukan hanya mendengar lewat begitu saja. Biarlah Tuhan kami boleh meresponi setiap firman yang keluar daripada mulut-Mu sendiri ya Aba. Pakai hamba-Mu ini boleh menjadi saluran berkat. Tuhan, kalau di mana kami ada di tempat ini bukan menjadi rutinitas, tapi satu kerinduan untuk memiliki hati yang haus dan lapar akan firman. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Roh Kudus urapi kami semua. Biarlah kami boleh memiliki hati, tanah hati yang subur. Yang boleh diterima, boleh menerima firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat sekali lagi kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, begitu dong, luar biasa. Apa kabarnya? Amin. Saudara, saya mewakili Ibu Gembala. Mestinya Ibu Gembala, tapi karena ada keperluan, jadi saya membawakan share firman pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucap syukur bagi jemaat yang telah membawa persembahan makanan konsumsi yang sebentar kita akan nikmati dalam acara Ramatama. Tuhan berkati. 21 hari yang lalu ya, saudara masih ingat kita merayakan apa? Merayakan apa saudara? Paskah. Ya, 21 hari yang lalu, betul ya. Sekarang tanggal 26, tanggal 5. Tadi kita menyanyikan karena salib-Mu kita hidup. Amin. Amin. Karena salib-Mu kita menang, dipulihkan karena salib. Tapi berapa banyak orang-orang Kristen yang kalah. Mungkin ada di sekitar kita. Mereka enggak mengalami janjinya Tuhan. Harusnya kalau Tuhan Yesus hidup, anak-anak Tuhan itu mengalami kemenangan. Harusnya. Yuk saya baca dulu ya. Di dalam Roma 8 ayat 31 dan 32. Saya buka aja. Udah? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu apakah siapa lawan kita? 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya, semua bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dia dengan dia. Amin saudara. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Enggak ada. Firman Tuhan bilang enggak ada. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini Rasul Paulus katakan sebelum daripada perikop sebelumnya ya, dikatakan bahwa kita ini diminta hidup oleh roh. Mematikan kedagingan. Ya saudara, kalau saudara baca itu ada urutannya.
Dan sampai akhirnya Paulus mengatakan, adakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukarankah? Ketelanjanganankah? Sakit penyakitkah? Kelaparankah? Gak ada. Ini yang Paulus alami. Saudara, kalau kita baca di dalam 2 Timotius dikatakan akan tiba masa yang sukar. Ini 2000 tahun yang lalu dikatakan akan tiba masa yang sukar. Hari-hari ini saya mendengar banyak hal-hal yang sulit, saudara ya. Banyak tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Tuhan sudah bangkit dari kematian. Tetapi ketakutan begitu ada di depan kita. Apa yang kita perlukan untuk meraih kemenangan-kemenangan janji-janji yang Tuhan sudah berikan untuk kita genapi? Siapa di sini yang mau menggenapi janji Allah? Oh, haleluya. Kita nggak usah cerita mati, nanti masuk kerajaan Allah, masuk Firdaus, masuk kerajaan surga. Nggak cerita begitu. Hari-hari ini, saudara. Kita harus mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Kesulitan di depan banyak. Kesulitan itu sama. Kemarin baru kita dengar ya saudara ya, bensin Pertamax turbo naik. Begitu naik yang punya mobil harus minum Pertamax turbo, kewalahan. Bahkan salah satu teman saya langsung menjual mobilnya, langsung begitu dengar semalam paginya dijual. Karena memang begitu beli, kalau satu mobil kayak Fortuner begitu, yang tadinya 900.000, nol dari full, itu bisa jadi 1,8. Cukup mencekik. Itu kalau dipakai tiap hari, seminggu habis. 2 kali lipat kurang lebih. Belum nanti ada lagi. Hal-hal di depan ini banyak menguras pikiran, tenaga, tapi kita perlu untuk kita tetap mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan yang berikan pada kita. Janji-janji Tuhan itu apa yang harus kita miliki? Saudara mungkin kalau hari ini bernyanyi tadi mengatakan kita dipulihkan, kita dimenangkan, merayakan kebangkitan Tuhan. Yes, betul. Tapi bagaimana setelah keluar dari sini, dari gedung ini? Apa yang harus kita lakukan? Karena di hadapan kita bukan hal-hal yang gampang. Itu terus menguji iman kita. Terus saudara, supaya kita itu bukan hanya mengalami nanti begitu 4 paku ada di hidup ini. Enggak. Di depan kita ini. Kita perlu saudara, kita perlu memperkuat, meyakini kehidupan kita. Saudara, untuk itu kita perlu memiliki iman yang kuat, iman yang teguh saudara. Kadangkala kesulitan-kesulitan itu menghambat iman kita, bukannya teguh jadi makin rontok. Saya pernah mendengar satu hamba Tuhan. Ko Denis, saya ini udah melayani dari kecil, dari muda sampai anak-anak udah melayani. Tetapi kok hidup saya susah ya? Ada salah apa dengan kehidupan saya? Kalau sudah mengeluh begini dan terus mengeluh, imannya akan rontok. Percaya tidak? Saudara masih ingat kemarin ya, beberapa hamba Tuhan mengatakan, orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, waktu Tuhan bangkit, mereka nggak percaya loh Tuhan bangkit. Bahkan Thomas pun mesti meraba tangannya. Bolong apa enggak nih tangannya Tuhan? Rontok. Petrus saja sampai masa iya sih Tuhan bangkit. Padahal tiap hari hidupnya sama Tuhan. 3,5 tahun bareng sama Tuhan. Tapi imannya rontok. Bagaimana dengan kita yang cuman katanya kita baca firman tiap hari. Tetapi gak melakukannya. Imannya mau teguh. Nah untuk kita belajar bagaimana memiliki iman yang kuat, nggak ada lain dan nggak tidak. Yuk kita belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab. Kita belajar dari yang namanya Abraham.
Bagaimana kehidupan Abraham sebelum dipanggil Tuhan, sesudah dipanggil dan sesudah diperbaharui kehidupannya. Kita mau belajar. Kadangkala mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menerima janji. Tetapi janji itu tinggal janji, enggak menjadi realisasi, enggak terrealisasi dalam kehidupan kita. Ini kita membuat kita sedih. Kita mau belajar dari Abraham yang selama Tuhan janjikan kamu akan menjadi bangsa yang besar, bapak bangsa-bangsa. Berapa tahun dia menggenapi janjinya itu? Ada yang tahu, saudara? Ada yang tahu? Dari dipanggil keluar sampai dia mendapatkan anak perjanjian itu 25 tahun. 25 tahun kelihatannya enggak lama. Tapi kalau kita berjalani cukup lama, saudara. 25 tahun ada hal yang enggak gampang. Banyak sekali penyertaan Tuhan dalam kehidupan, yes banyak. Bukan enggak, banyak. Tapi janji dari keturunannya, ia akan menjadi bangsa yang besar. Itu prosesnya cukup lama. Lama ya saudara ya. Di sini dikatakan di dalam tadi karena cukup lama. Jadi kita perlu iman yang kuat, iman yang teguh. Tadi dikatakan di dalam Roma ya, Roma 3 ayat Roma 8 ayat 32. Coba ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, itu prinsipnya Tuhan ya dan amin. Dia kalau sudah janji, pasti menggenapinya. Sekarang, untuk kita merealisasikan karunia-karunia itu dalam kehidupan kita, yang menentukan siapa? Kalau menurut saudara dari ayatnya menentukan siapa? Tuhan sifatnya setia. Amin. Amin. Dia setia. Dia enggak berubah. Bayangan pun tidak ada. Tapi dia sudah berjanji, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini banyak yang kalah. Dia sedangkan bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dia rindu banget, sangat rindu memberkati kita dengan kehidupan bersama dengan dia. Rindu banget, bukan enggak. Ini diperlukan iman yang kuat, diperlukan iman yang teguh saudara. Seringkali dalam kehidupan kita ada permen-permen dikit, kita gampang melenceng. Kita gampang membelok dari kebenaran firman Tuhan. Oh kayaknya ini enak nih buat kehidupan kita. Kita belok. Kalau saudara baca di sebelumnya di Roma 8 ayat 28 dikatakan kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang menang kita saudara. Tapi dalam kehidupan kita enggak merealisasikan janji Allah. Yuk kita belajar pada hari ini. Pertama kita belajar. Di dalam, saya baca di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau digeser. Kita harus bertekun dalam iman. Jadi dalam memiliki iman yang teguh kita harus bertekun. Gak ada henti-hentinya. Ini yang Paulus maksud saudara ya.
Nah, untuk ketekunan ini kita belajar tentang ketekunan iman ini kita belajar dari satu orang tokoh yang tadi saya sudah sebut, yaitu Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian. Saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan. Janji Bapa kepada Abraham. Enggak beda janji Tuhan sama kita, enggak beda. Engkau akan di dalam Yohanes 10 ayat 10b katakan, engkau akan hidup berkelimpahan. Melebihi, berlimpah-limpahlah hidupnya pokoknya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10. Tapi apa nyatanya hari-hari ini? Jangankan hidup berkelimpahan secara materi, sukacitanya aja kadang-kadang tersendat-sendat. Damai sejahteranya kadang tersendat-sendat. Ini fakta. Dikatakan tadi kejadian lagi, coba tolong. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan mau Abraham keluar dari negeri yang dia tinggali pada saat itu adalah di Haran. Tuhan mau dia keluar. Maksudnya apa keluar dari Haran? Tuhan mau memisahkan Abraham dari kehidupan yang lama. Dari sistem dunia. Pada saat itu Haran itu adalah sekitarnya orang-orang yang keras. Orang-orang tidak takut Tuhan. Dipisahkan. Tuhan mau supaya apa yang didengar, apa yang dilihat, itu tidak mempengaruhi imannya Abraham. Keluar dari situ. Kita di sini saya percaya semua sudah dibaptis ya. Amin. Ketika kita dibaptis, maka kita memiliki hidup yang baru, kelahiran baru. Kita ditarik dari cara berpikir dunia kepada cara berpikir seorang anak kerajaan Allah. Begitu saudara dibaptis, saudara otomatis menjadi anak-anak Allah. Lalu bagaimana gaya hidup, cara berpikir? Dimulai dengan cara berpikir kita sebagai anak-anak Allah. Seringkali kita bertentangan dengan dunia. Dunia katakan hari-hari ini berhemat untuk orang-orang yang susah, untuk orang-orang berkekurangan. Tapi firman Tuhan katakan beri, maka kamu akan diberi. Beri, kamu akan diberi. Satu takaran yang dibuncangkan. Tentu dalam hal ini kita memberi bukan semata-mata karena materi, enggak. Banyak yang kita beri. Beri tenaga, beri waktu, beri telinga untuk mendengar kepada teman-teman kita yang membutuhkan kita sebagai tempolong lah istilah kata. Coba kita siapkan waktu, kita belajar. Kita terpisah dari sistem dunia. Tuhan menginginkan pada saat itu Abraham keluar dari cara-caranya negeri Haran. Supaya ia ditarik dan terus hidup bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara baca saudara ya, dalam kejadian itu saudara dari kejadian 12, terus
Kejadian 13, 14, 15, di mana Tuhan, Abraham bersekutu dengan Tuhan. Dia bertanya dengan Tuhan, ia dekat dengan Tuhan. Kalau di mana dulu sebelum ia dipanggil dari kota Haran, keluar dari kota Haran, dia hidupnya, ya udah sistemnya dunia, apa yang dia dengar dunia ini. Saudara, saya perlu mengakui, hari-hari ini saya sering bicara sama teman-teman juga. Kadang-kadang Sabtu, Minggu lah khususnya, kita berdoa buat bangsa negara ini. Tapi dari Senin sampai Sabtu, saya kalau ngelihat susunan pemerintah, pejabat-pejabat kita, banyak sekali yang gak amanah. Banyak sekali yang mereka itu lari daripada sumpah mereka. Banyak. Itu membuat saya jadi kok kayak begini amat ya? Banyak mendengar, banyak melihat, nggak tahu saudara ya. Saya banyak mendengar dari radio, banyak juga melihat dari media. Itu hal-hal negatif semua. Masuk dalam, itu memperlemah. Terutama perkataan kita. Perkataan kita jadi hal-hal yang nggak baik. Ya mungkin memaki lah. Mungkin berkata-kata yang nggak bagus lah tentang pejabat-pejabat kita. Pada saat itu Abraham diminta untuk keluar dari Haran. Yuk, kamu keluar dari Haran, lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara baca, saudara ya, Abraham itu perang sama ini menang, perang sama ini menang. Sampai Lot diculik juga dia perangi, dia menang. Persekutuannya dengan Tuhan itu baik, meningkat. Progresnya makin lama makin naik. Kemenangan demi kemenangan ia alami. Tapi satu saudara. Janji tentang keturunan yang dari dia itu enggak dialami. Dia bukan enggak dia alami. Belum dialami selama 20 tahun, 25 tahun ke bawah belum pernah. Enggak dialami. Bahkan satu waktu Tuhan ngomong, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa, bapak bangsa dari keturunanmu yang asli gitu, dari istri yang sah. Ketawa Abraham, masa iya sih udah usia segini istriku masih hamil atau ya proses hamil masih bisa terjadi. Abraham itu saudara, imannya tetap kuat. Dia nggak melenceng, dia nggak lari. Saya nggak tahu saudara, hidup hari-hari ini. Perlu diakui, mungkin ada yang enggak, mungkin juga ada yang merasakannya. Hari-hari ini tuh mencari, memungut berkas-berkas gandum, uang tunai, itu nggak gampang. Sulit, kadang itu mengolah otak. Berapa banyak yang jatuh dalam kartu kredit, berapa banyak yang jatuh dalam judol, berapa banyak keluarga yang tercerai-berai oleh karena nggak ada kebutuhan jalan terus. Itu membuat iman kita hancur. Kalau saudara tidak bersekutu dengan Tuhan, lambat laun iman saudara bukan hanya redup tetapi bisa padam. Tapi enggak dengan si Abraham. Abraham tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan suruh apa dia lakukan. Yang pertama jadi adalah Abraham keluar dari sistem dunia yang dia tinggali. Keluar. Yang kedua, apa yang Abraham lakukan?
Di dalam Kejadian 17 ayat 10 dan 14. Kejadian 17 ayat 10 dan 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Inilah perjanjianku, saudara ya. Oh ya, oke nih ya, saya baca terus. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saudara, Tuhan bilang dia mengikat perjanjian. Kalau dia bilang dia sendiri yang mengatakan aku mengikat. Ayat 12 coba, Ika. Tadi ayat berapa ya? Sorry. Ayat 10. Inilah perjanjian yang harus kamu pegang. Tuhan bilang kita harus memegang janjinya Tuhan. Walaupun belum terjadi pada saat itu, Abraham tetap mendengar. Kalau saudara baca terus, ujung-ujungnya adalah ia memberikan anaknya, yaitu Ishak. Ujung-ujungnya di sana. Sunat adalah mengikatkan diri kita kepada janjinya Allah. Kita tidak melepas akan janjinya itu. Saudara, apa yang Abraham lakukan? Setelah ia mendengar, ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemarin saya baru dapat bahwa kata taat itu berasal dari kata bahasa Ibrani sema. Sema itu artinya mendengar. Mendengar apa yang Tuhan katakan. Lalu responnya melakukan. Sesudah melakukan ada tanggung jawab. Dia lakukan terus menerus. Artinya saudara, kita sudah mendengar, meresponi, dan bertanggung jawab. Itu yang Tuhan mau. Saya nggak tahu saudara, hari-hari ini yang kita dengar ini apa? Adalah satu hal yang baik ketika tiap hari kita membaca firman. Saudara percaya sama Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Amin. Saudara lakukan enggak? Baca enggak? Atau baca yang menyenangkan hati kita doang? Untuk memiliki iman yang teguh, sesudah kita mendengar, yuk kita lakukan. Mungkin melakukannya enggak langsung radikal gitu ya. Tapi sedikit-sedikit ada progres yang baik. Iman ini harus bertumbuh saudara. Iman ini harus teguh. Iman itu harus berakar ke dalam. Dia harus bertumbuh dan berbuah. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya nanti kelak. Tapi saat ini yuk sama-sama kita benar-benar menikmati kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Menikmati karunia yang Tuhan sudah berikan. Abraham melakukan apa yang Tuhan suruh. Sunat. Kalau dalam perjanjian baru, sunat itu di dalam Kisah 7 ayat 51a. Kisah 7. Kisah Rasul ya. Ini Rasul Paulus ngomong nih ya.
Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Tuhan menginginkan kita itu bersunat hati dan telinga. Tadi saya udah bilang, telinga itu untuk mendengar dari pesan Tuhan. Mendengar berita-berita yang dari Tuhan berikan. Saudara, di sini kita diajar lebih peka lagi terhadap suara Roh Kudus. Kalau mungkin di antara kita belum sampai ke levelnya itu. Saya juga belum, saudara. Melalui firman. Firman itu memang logos, lama-lama dia menjadi rema. Hidup dalam kehidupan kita. Kita hidupi tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Sehingga iman kita menjadi teguh, menjadi kuat, menjadi kokoh, saudara. Sekali lagi, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Apakah kita mau ikut lenyap? Orang dunia mengatakan, kita ini hidup di dunia ini sementara. Semua barang yang kita punya, termasuk istri dan anak-anak, itu hanya titipan. Apakah kita mengasihi orang, apakah kita mengasihi barang-barang titipan itu lebih daripada pemiliknya? Yuk kita sama-sama koreksi diri. Saudara, dari awal juga tadi dikatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Cuman satu lawan kita siapa? Ego kita. Ego kita itu yang masih ada dalam kehidupan kita. Padahal tadi Abraham di waktu dia dipanggil keluar, dia katakan dia keluar dari sistem dunia. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah tiap hari, tiap saat. Berubah. Berubah terus. Sesudah berubah, mendengar firman Tuhan juga berubah. Kita lakukan, kita responi. Saudara, nggak tahu ya saudara ya, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan customer. Customer saya ada beberapa. Jadi sekarang ini fenomenanya anak-anak itu nggak mendengar perkataan orang tua. Jadi kalau dinasehatin sama orang tua, mereka nggak mau mendengar. Sekarang ini nih, termasuk anak saya. Jess, mandi, jangan malam-malam. Iya Pak. Kamu nggak mandi jam berapa saudara? Kalau malam? Jam 12 malam. Jam 11, bahkan jam 1 pagi. Aduh. Saya bilang, Papa, kadang-kadang agak melenceng ya saudara ya. Kamu lebih mendengar hamba Tuhan yang ada di gereja kamu ya daripada Papa. Saya ngomong, Papa ngomongnya begitu loh. Papa cuma mau ngasih tahu buat kesehatan kamu. Tetap aja gak didengar. Itu yang saya alami. Saya percaya saudara enggak. Tapi dari teman-teman saya, customer saya, mereka pada bilang begitu. Seperti kurang lebih sama. Dinasehatin sama papanya enggak didengar. Bahkan didengar tapi ya gak dilakukan. Ya kayak anak saya, didengar tapi gak dilakukan. Itu yang saya alami. Ini fenomena anak-anak sekarang. Kurang lebih kayak kita. Tuhan bilang apa tapi kita gak melakukan. Gak meresponi. Yuk, jika kita ingin memiliki iman yang teguh, yang terus hidup dalam kemenangan, masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kemuliaannya sih mau. Siapa di sini gak mau masuk kemuliaan? Yang mau masuk kemuliaan siapa?
Saudara harus mengikuti salib. Yesus tuh naik tuh salib dulu. Bahkan yang lebih sakit lagi udah hidup nggak dipercaya sama muridnya. Masa sih Yesus hidup? Bener gak? Hari-hari ini kita harus belajar memiliki iman yang teguh. Sunat hati adalah yuk, hati kita ini masih dalam kemelekatan apa enggak? Kemelekatan akan barang, kemelekatan akan uang, kemelekatan akan apa aja. Apa aja yang saudara anggap itu tuan di dalam kehidupan saudara. Yuk kita potong, kita kerat dikit-dikit. Ya mungkin gak banyak, mungkin tadi yang biasa ngerokok 6 bungkus, ya berubahlah 3 bungkus, 2 bungkus. Ya syukur-syukur hilang sama sekali. Yang tadinya gampang marah, yuk kita copot amarah itu. Gak bagus saudara amarah. Tapi seberapa sering kita juga gampang banget marahnya. Berubah. Abraham setelah mendengar pesan, janji daripada Tuhan, ia melakukan. Enggak tunda-tunda, dia lakukan pada saat itu juga. Bahkan dia lakukan kepada orang-orang yang bekerja dengan dia, juga dilakukan. Supaya berkat Abraham itu, tadi dikatakan, engkau akan menjadi berkat. Saya enggak tahu, dengan kehidupan kita hari-hari ini, di lingkungan saudara, apakah saudara menjadi berkat? Saya enggak tahu. Yuk kita koreksi diri masing-masing. Hidup menjadi berkat hari-hari ini gak gampang. Karena itu berintegritas ya. Apa yang kita ngomong, kita lakukan. Kadang-kadang berat. Tapi ya kita harus itu, hidup menjadi berkat. Firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jadi dimanapun kita menjadi berkat. Yuk, contoh Abraham. Abraham pada waktu itu juga enggak sayang-sayang tuh memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Padahal pada saat itu belum ada hukum perpuluhan. Belum. Tapi dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Yang pada saat itu Melkisedek juga enggak kaleng-kaleng. Kaya juga gitu loh. Dia berikan. Kemelekatan dalam tubuh hati kita ini yuk kita buang. Benar katanya, kita kalau pergi, kalau pulang ke surga kita nggak membawa apa-apa. Tapi kenapa kita tahan-tahan kalau kita mau memberi? Ya kan? Seringkali begitu kan? Saudara enggak. Sunat hati sangat perlu. Juga sunat telinga, mendengar suara Roh Kudus lebih peka lagi, lebih gampang lagi membaca firman. Saudara dapat rema, langsung lakukan. Jangan tahan-tahan. Yang ketiga yang Abraham lakukan adalah dia tetap berharap. Dia tetap berharap bahwa Allah pasti merealisasikan janjinya ke dalam kehidupan dia. Setelah dia mengalami pembaruan. Saudara, kalau saudara baca di dalam Kejadian 17 ayat 9. Kejadian 17 ayat. Oh, bukan yang ini ya, bentar ya. Oke. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang janjiku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Lalu dari sini terus, setelah dia mendengar, melakukan akan apa yang Tuhan suruh, yang ketiga Tuhan inginkan adalah berpegang terus teguh sampai satu saat nama Abram diganti jadi Abraham.
Ada pembaruan yang dari Tuhan. Tuhan yang memberi. Oh iya, Tuhan yang menilai. Abram, namamu bukan lagi menjadi Abram, tapi jadi Abraham. Gak gampang loh ganti nama dari Abram ke Abraham. Kita coba di sini ganti 3 huruf, kedua waktu saya ingat dari 3 huruf ada marga menjadi nama Indonesia itu dibutuhkan lagi itu setahun. Tapi ini Tuhan berikan kepada Abraham 1 hari langsung plus jadi. Setelah itu saudara, baru terrealisasi janjinya Tuhan. Anak yang sah dari istri yang sah itu lahir. Memang kita berharap itu kadang-kadang cukup bosan juga ya saudara ya. Kapan nih Tuhan? Udah 2 tahun, 3 tahun. Kok kita gak ngalami janjinya Tuhan? Di dalam Ibrani 6 ayat 19b, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Terus berharap. Terus berharap. Kalau hati kita sudah dikerat, telinga kita sudah disunat, suara Tuhan ngomong apa, kita akan lakukan. Untuk saudara lebih kuat di dalam iman, yang paling gampang lah. Coba buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Baca yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Amin. Kalau iman kita mau tetap kuat, dengar firman Tuhan, firman Kristus. Amin saudara. Saudara mau mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Bukan hanya nanti nih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mending kalau sampai surga. Kalau sampai di perempatan jalan, gimana? Ke surga kagak, ke dunia kagak, digantung. Maaf, apakah jadi roh pendengar tayangan? Gak mau ya. Gak mau. Saya percaya saya juga gak mau. Gak mau. Yuk, dengar firman Tuhan, lakukan. Saya percaya janji kemenangan itu bukan hanya slogan. Janji hidup yang masuk dalam kemuliaan itu bukan hanya slogan. Karena Yesus telah mati dan bangkit. Dia telah menyerahkan nyawanya buat kita. Hal kece-kece, pasti dikasih lah. Saudara, di sini semua udah nikah ya? Yang belum nikah ada? Oh, maafin. Saudara, kalau ada nih seorang pemuda sama pemudi pacaran gitu ya, dia memberikan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya dia berikan. Kira-kira yang kecil-kecil kasih nggak sama dia kalau dia minta? Wani ketawa aja Wani. Wani, Wan. Kalau memang dia bisa, dia pasti berikan. Jangankan orang nyawanya, jangankan mobil 100-200. Kalau yang dia bisa mampu, dia bisa beli, diberikan 1 miliar juga dikasih. Kalau dia mampu. Ini Tuhan loh, nyawanya dia udah berikan. Tinggal respon kita bagaimana. Respon kita yuk miliki iman yang teguh, iman yang kuat. Supaya kehidupan kita hari-hari ini boleh menjadi berkat. Saudara,
Visi tahun, tema tahun kita tahun ini adalah apa? Amanat agung. Sampai lupa tuh, amanat agung ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Coba timbulin siapa? Ika. Amanat agung. Matius 28 ayat 18-20. Kalau kita ngikutin saudara, melakukan apa yang Tuhan suruh, ini nggak susah. Amanat agung, yakin. Kok kamu beda ya? Mar, kok kamu beda dari orang yang lain ya yang saya lihat ya? Ada perbedaan. Ya memang kita dijadikan beda. Dunia ini gelap saudara. Kita ini taruhlah, lilinlah. Masa iya nggak kelihatan? Waktu dulu waktu masih muda saya. Sekarang gue masih muda. Pernah saya ke Ciater naik motor. Jam 1 pagi. Udah kayak orang bener yang pada saat itu. Kesono nggak apa-ngapain. Ke Ciater nyut. Cuman minum doang, minum ya kopi gitu, balik lagi. Itu lampu motor saya yang tadinya gelap. Di kota. Di kota gelap nih. Begitu sampai Ciater kan gelap banget tuh, pekat kan. Itu jadi dia terang banget. Terang bener. Saudara, kamu adalah terang dunia. Yuk, masing-masing kita mempunyai masalah. Mempunyai mungkin masalah apa saya nggak tahu lah. Saudara yang tahu saudara sama Tuhan yang tahu. Tetap pegang teguh janjinya Tuhan. Miliki iman yang kuat, iman yang teguh. Dan saya sangat percaya. Janji Tuhan enggak kosong. Dia pasti memberikan apa yang saudara butuhkan. Ya saudara ya, itu dari saya. Memang hidup hari-hari ini adalah hidup-hidup yang enggak gampang menurut mengikuti kebenaran Tuhan. Itu perlu penyalipan daging. Perlu. Saya undang WL. Saudara, sebentar kita akan perjamuan kudus. Saudara siapkan hati. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kita. Untuk kita mengalami janjinya Tuhan. Yuk, kita memiliki iman yang kuat. Kita akan menyanyikan lagu pujian ini saudara. Saudara resapi. Kalau andai kata itu gunung gak beranjak. Atau masalah gak ini. Kita tetapi memiliki iman yang kuat saudara. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
biarlah kita menyanyikan lagu ini. Boleh meresapi bahwa pribadi Tuhan tidak pernah berubah. Respon kitalah yang menentukan setiap janji Allah boleh tergenap dalam kehidupan. Saya nggak tahu masalah kita masing di sini. Pada saat ini, yuk kita respon firman Allah. Ambil komitmen yang baru. Konsekuensi dari komitmen itu adalah kita menjauhkan diri dari dunia. Dengan konsisten kita membaca firman. Terus kita melatih kepekaan roh kita untuk mendengar suaranya Tuhan. Saya percaya Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah mengalihkan pendengaran dari kita. Respon kita lah yang menentukan kita masuk dalam kemenangan, kemuliaan, pemulihan dalam kehidupan.